Hai Sobat Aisyah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan loncengnya, ceng 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 ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anakku, aku dan ibumu adalah dua hamba yang bodoh dan pendosa, yang menjadi penyebab kehadiranmu di atas dunia ini. Kau lahir di tengah gelombang maksiat, sebagaimana Kanaan berada di zaman banjir badai yang menggenangi seluruh dunia di kala itu. Ayahmu bukanlah Nabi Nuh alaihi salam yang mampu berteriak di tengah badai besar dengan kecepatan tinggi. Wahai anakku, naiklah bersama kami, jangan kau menjadi orang yang kafir. Sehingga teriakannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wahai anakku, ayahmu lemah. Jika murka Allah Subhanahu wa taala datang, aku tak akan sanggup selamatkan diriku, apalagi selamatkan kau dan ibumu. Aku hanya seorang muslim biasa yang menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Bahtera aku berbeda dengan Nabi Nuh alaihi salam, bahtera yang diwarisi Sayyidul Anbiya Muhammad SAW untuk selamatkan umatnya, yakni kerja dakwah ala minhajin nubuwah. Dengan inilah aku berusaha selamatkan kamu, juga manusia di seluruh alam. Walau tubuhku telah berlumuran dosa dan aku berada dalam kejahiliahan sebelumnya, tetapi aku meyakini jika aku jadikan dakwah maksud hidupku, Allah SWT akan hapuskan dosaku dan perbaiki amalanku. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Niscaya Allah SWT memperbaiki bagimu amalan-amalan kamu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah SWT dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 71. Wahai anakku, suatu kali Syekh Maulana Ilyas rahmatullahi alaih telah taskil seseorang untuk keluar di jalan Allah SWT. Orang itu beralasan ini dan itu. Maka Syekh beritahu, sebenarnya bukan alasan itu yang menyebabkan kau tak berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hakikatnya adalah Allah SWT tidak pilih kamu. Jika ada keinginan keras, pasti ada 1000 jalan untuk mengerjakannya. Tetapi jika tak ada keinginan, maka akan ada 1000 alasan untuk menghindarkannya. Wahai anakku, dipilihnya seorang dalam kerja dakwah bukan karena nasab atau kepandaian, tetapi Allah SWT memilih hambanya untuk meneruskan kerja yang mulia ini karena kerisauan yang ada di hatinya terhadap umat. Wahai anakku, di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam hidup 3 makhluk yang berbeda: jin ifrit, Asif bin Barkia, dan burung hudhud.
Kehebatan Ifrit mampu angkat kursi Balqis dari Yaman ke Palestina dalam waktu setengah hari sebelum Sulaiman alaihissalam berdiri dari singgasananya. Sedangkan Asif bin Barkia mampu membawanya ke singgasana hanya dengan sekejap mata berkedip. Tetapi ketika Nabi Sulaiman alaihissalam hendak hantar surat untuk berdakwah kepada Balqis, mengapa Sulaiman alaihissalam memilih burung hudhud yang lemah membawa surat ke Yaman selama berbulan-bulan lamanya? Itu karena hudhud memiliki kerisauan melihat kekafiran Balqis. Jadi anakku, nikmat besar umat akhir zaman ketika dia berada dalam bahtera warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni terpilihnya dalam kerja dakwah. Tetapi dunia telah menarik hati kaum muslimin pada umumnya, sehingga terhijab dari nikmat ini. Tak ada tangis dari mata mereka ketika tak pergi taskil di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kegembiraan di hati mereka ketika jauhlah mendatangi manusia untuk mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang meninggalkan solat, merasa dosa dan bertaubat. Tetapi adakah orang yang merasa berdosa ketika tak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Padahal perintah dakwah dan kisah dakwah jauh lebih banyak tertera dalam Al-Quranul Karim ketimbang tentang solat. Adakah kaum muslimin memikirkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.